إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin jemaah Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, salam hangat dari Melbourne, Australia. Mohon maaf tidak bisa membersamai secara langsung, sebab beberapa minggu terakhir kita mengalami kejadian yang barangkali baru pertama kali kita alami. Terasa berbeda Ramadan ini, namun pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Meskipun tentu ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang atas petuahnya, atas ajarannya, semuanya yang baginda Nabi lakukan, kita bisa menjalani agama Islam ini dengan sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, izinkanlah kita hari ini pada kesempatan kali ini sama-sama belajar, sama-sama berbagi mengenai dua hal. Yang pertama adalah bagaimana Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, dan yang kedua, bagaimana dengan ilmu pengetahuan kita bersama-sama dapat melewati ujian pandemi wabah coronavirus ini. Yang pertama adalah tentu saja beberapa kali dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu dalam berbagai ayat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Bahkan tidak jarang pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menanyakan, apakah kamu tidak termasuk orang yang berpikir? Tentu pada saat zaman ini, ketika beberapa minggu terakhir kita dihadapi pada satu peristiwa yang belum pernah kita alami, banyak kebingungan, banyak ketidakpastian. Dan bagi beberapa orang, barangkali bisa jatuh menjadi putus asa dan kemudian mempercayai hal-hal yang belum teruji keabsahan. Sehingga dalam konteks hari ini, kita membutuhkan satu pedoman untuk memilih informasi mana yang perlu kita respon secara baik. Sebab arus informasi dewasa ini sangat deras dan kecepatannya tidak diragukan lagi. Dalam sejarah umat manusia, kita mengalami derasnya arus informasi yang
begitu hebat. Nah, Islam dalam hal ini berusaha untuk, kalau kita kembali kepada apa yang baginda Nabi sampaikan, bagaimana Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sebab kita saat ini sangat membutuhkan ilmu pengetahuan ini. Kita membutuhkan cara, kita membutuhkan metode untuk bagaimana mengkategorikan informasi supaya kita dapat mengambil tindakan yang tepat. Baginda Nabi memperingatkan kita dan diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagi siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya atau memayungkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena senang dan rela dengan yang ia tuntut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kalau kita perhatikan, jelas sekali bahwa tentu ada riwayat-riwayat hadis yang lainnya, di mana baginda Nabi kembali menekankan, mendorong umatnya untuk menjadi umat terbaik di berbagai bidang, ilmu pengetahuan, kedokteran, teknik, di ilmu sosial, ilmu ekonomi, untuk menguasai ilmu ini sehingga keutamaan penuntutnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dari pengetahuan ini tentu bermanfaat bagi orang-orang yang belum mengetahui ini, sehingga terhindar dari kebodohan. Dan hal ini penting sekali untuk kita membuka mata, kita memiliki pegangan dan pedoman bagaimana cara kita sebaiknya untuk merespon. Dalam sejarah yang lain juga, kalau kita barangkali setiap tahun mengalami ini, bahwa misalkan dalam sidang isbat dalam yang dilakukan oleh tahun ke tahun, ada beberapa perbedaan pandangan dalam menentukan apakah bulan sudah berganti atau tidak. Tapi riwayatnya jelas dari awal ketika masuk pada akhir bulan, Nabi mengatakan, lihatlah awan, jika tidak terlihat atau awan menutupi, maka genapkanlah menjadi 30 hari. Pada waktu itu tentu saja belum ada tersedia teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan tidak seperti saat ini, di mana sekarang teknologi optik dimungkinkan, kemudian adanya ilmu komputer untuk melihat apakah bulan itu sudah berganti kepada bulan baru atau tidak. Dan kita melakukan itu di beberapa titik gitu, di Indonesia untuk menentukan apakah kita sudah berganti atau belum. Ilmu pengetahuan memungkinkan untuk menjawab itu. Nah, di hari ini ketika banyak informasi mengenai coronavirus ini, kita membutuhkan ilmu pengetahuan untuk membuat kita, selain kita dapat merespon dengan baik terhadap informasi yang beredar, tentu saja untuk membuat kita tenang. Ada satu hal juga yang menarik sebelum kita membahas apa itu sebenarnya coronavirus dan apa yang mungkin kita bisa lakukan, tentu saja, bahwa Islam memiliki satu titik sejarah yang menjadi contoh bagi bagaimana dunia ilmu pengetahuan itu dibangun, yaitu konteks pada ketika hadis
dibukukan, hadis disusun berdasarkan kategori-kategori tertentu. Gitu. Ya. Ada klasifikasi hadis, di mana hadis yang palsu, kemudian hadis lemah, sampai kemudian hadis yang sahih. Ini sangat menguntungkan bagi kita saat ini. Bayangkan kalau hari ini kita belum memiliki kodifikasi itu. Banyak sekali riwayat yang simpang siur mengenai apakah hadis ini sahih atau tidak, bagaimana kemudian sebabnya, dan itu dimungkinkan dengan bagaimana tradisi itu dibangun dalam Islam. Inovasi ini dibangun. Dan kalau ini kemudian secara tidak langsung diadopsi oleh dunia ilmu pengetahuan modern. Kalau tentu saja Bapak Ibu ketika dulu barangkali menjadi mahasiswa, mungkin pernah mengalami bagaimana menyusun karya tulis, karya ilmiah, gitu ya. Atau barangkali ketika melihat ada saudara, ada rekannya, atau anaknya yang saat ini menjadi mahasiswa, atau bahkan saat ini barangkali sudah dilakukan di tingkat menengah ketika menyusun karya tulis yang ilmiah. Bahwa kita didorong untuk melakukan transparansi. Dan transparansi itu terwujud dalam referensi yang kita tuliskan. Kita tidak bisa serta-merta mengarang. Gitu. Apalagi kalau itu sudah disampaikan oleh sebelumnya. Dan yang menarik, tidak cukup dari mencantumkan, tapi kita juga harus secara kritis melihat kualitas informasi yang dicantumkan atau dikutip. Mengapa? Ini mirip sekali dengan konteks bagaimana hadis itu dibukukan. Siapa rawinya, siapa yang meriwayatkannya, bagaimana sanadnya, arus atau alur dari sabda baginda Nabi sampai kepada kita. Ada kualitas yang dinilai. Dan kualitas itu digunakan untuk mengklasifikasikan. Ini yang kemudian secara tidak langsung diambil, diadopsi oleh dunia akademik kita. Yang mulainya dari Yunani kuno, kemudian Islam kemudian membangun itu, kemudian itu digunakan di hampir seluruh bagian dunia saat ini menggunakan mekanisme yang sama untuk bagaimana mengutip, bagaimana kemudian melakukan penyaringan informasi, menilai kualitas informasi yang kita tuliskan. Ini adalah legacy atau warisan dari Islam terhadap ilmu pengetahuan. Hadirin jemaah Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sambungkan dengan bagaimana kita merespon, tentu ada jembatannya. Dan jembatannya dalam berbagai kesempatan, misalkan banyak muncul tulisan-tulisan yang sayangnya dilakukan oleh segelintir dari kita yang mengatakan bahwa misalkan ini adalah teori konspirasi. Munculnya virus ini diciptakan barangkali oleh sekelompok orang ataupun bahkan negara tertentu. Untuk menilai apakah itu benar, kita kembali lagi membutuhkan ilmu pengetahuan untuk menilai kualitas informasi ataupun kualitas argumen yang disampaikan oleh penulisnya. Sebab jika kemudian muncul seperti ini, yang terkena adalah saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang kemudian menjadi meremehkan. Kita tidak ingin tentu saja terjebak pada satu titik ekstrim tertentu di mana kita merespon secara berlebihan. Sampai takut untuk keluar rumah. Gitu.
sampai kemudian menghindari menolong orang yang membutuhkan. Karena ketidaktahuan terhadap karakteristik virus ini. Atau juga kita tidak ingin terjebak kepada satu titik lain yang berseberangan, di mana kita sama sekali tidak menaruh perhatian yang serius dan meremehkannya. Ini tentu berbahaya sekali ketika misalkan kami di bagian medis, tenaga medis, para dokter, para perawat, ahli gizi, laboran, tenaga-tenaga ahli yang ada di fasilitas kesehatan, kalau kita mengambil langkah ini. Sebab tentu akan membahayakan diri sendiri, dan tidak hanya itu. Ketika kita pulang, kalau kita membawa virus itu, kita bisa menularkan kepada istri kita, suami kita, anak kita, ataupun ayah ibu kita dan kakek nenek kita. Yang usianya barangkali masuk ke dalam golongan yang rentan. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, selain kita melihat, kita terus mendoakan bahwa semoga kita terus diberikan kesehatan, dan yang mungkin hari ini sakit, kita berdoa agar mereka segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dukungan dan perawatan medis. Kita ingin secara singkat mengupas sebenarnya apa virus ini. Yang pertama, tentu coronavirus ini mungkin ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa kok virus ini tidak seperti virus-virus yang dulu yang kita pernah alami? Misalkan SARS di tahun 2003, atau pandemi sebelumnya seperti flu babi, mohon maaf, atau seperti MERS. Mengapa saat ini berbeda rasanya? Bapak Ibu sekalian, tentu saja tidak semua virus diciptakan sama. Maksudnya diciptakan adalah bukan ini menyangkut kepada satu kelompok ataupun beberapa kelompok negara yang menciptakan virus ini, bukan. Virus adalah mikroorganisme yang sampai hari ini semua ilmuwan di belahan dunia manapun berusaha untuk mencari tahu bagaimana karakteristiknya. Nah, perbedaannya hari ini, sifat dari virus ini berbeda dengan sebelumnya adalah karena tingkat penularannya yang lebih besar dibandingkan situasi atau peristiwa-peristiwa yang kita alami sebelumnya. Indonesia belum pernah mengalami ini. Setidaknya tidak dalam skala sebesar saat ini. Nah, tingkat penyebaran ini yang kemudian ditambah dengan daerah di mana virus ini menyerang, yang membuat pertama, virus ini sangat menular. Kedua, untuk sebagian orang, virus ini dapat menyebabkan dampak yang sangat serius, hingga menyebabkan kematian. Apa contohnya? Misalkan virus yang sangat menular, tapi tidak berdampak serius. Misalkan cacar. Bapak Ibu barangkali ada yang pernah mengalami ini dulu waktu kecil, anaknya juga mengalami ini. Cacar ini lebih menular daripada coronavirus. Tapi respon kita tidak sedemikian hebatnya karena ilmu pengetahuan tahu bahwa daerah tempat ini berkembang biak dan kemudian menyerang, itu tidak menyebabkan dampak yang serius. Tapi corona ini berbeda. Sebab daerah tempat di mana dia menyebabkan persoalan adalah di jaringan paru-paru kita di dalam. Jadi paru-paru itu bayangkan sebagai kantong udara ya, yang ada struktur padat begitu.
ketika terjadi pertukaran oksigen, ya tubuh berusaha untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksidanya kembali ke darah untuk dikeluarkan melalui pernafasan. Ketika terjadi infeksi di jaringan paru ini, maka proses pertukarannya menjadi bermasalah. Dalam jangka panjang, ini akan menyebabkan gagal nafas. Nah, gagal nafas ini adalah situasi yang serius, di mana kalau tidak ditangani dengan baik, atau tidak dicegah sebelum seseorang yang barangkali memiliki risiko yang lebih tinggi, tentu akan berdampak yang cukup serius. Karena dua sifat ini, seluruh dunia saat ini berusaha untuk menangani. Dan bagaimana kaitannya dengan Al-Quran? Ternyata dalam Al-Quran pun ini yang kebetulan saya baca diriwayatkan dari salah satu kitab yang lama adalah bahwa sebelumnya ternyata di abad ke-8 itu Khalifah Walid bin Abdul Malik, salah satu orang pertama yang mendirikan rumah sakit di Damaskus, membuat kebijakan isolasi bagi penderita kusta untuk mencegah penularan lebih luas. Ini juga dijelaskan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa jangan biarkan yang sakit menular atau dibawa kepada yang sehat. Ada lagi riwayat yang lain ketika Imam Bukhari menyampaikan atau meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, yaitu apabila kamu mendengar ada wabah pes di suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Dan apabila wabah itu berjangkit, sedangkan kamu berada di dalam negeri itu, janganlah kamu keluar melarikan diri. Ini sangat menarik sekali karena ternyata sudah sangat jauh ada praktek di mana apa yang kita lakukan hari ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh zaman ketika khalifah berdiri. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada cara lain untuk menanggulangi COVID ini? Saat ini, dan sebagaimana virus lainnya, kalau Bapak Ibu barangkali pernah mengalami demam berdarah, itu juga disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue itu tidak ada obatnya. Jadi ketika kita dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, yang kita dapatkan adalah obat-obatan untuk meredakan gejalanya yang ditimbulkan dari infeksi virus dengue. Tapi bukan mematikan virus itu. Sebab tubuh sendiri yang kemudian akan melakukannya. Kita hanya perlu menciptakan situasi di mana tubuh kita dapat merespon dengan baik. Maka diberikan infus, dipastikan nutrisinya tepat. Kalau ada panas, diberikan penurun panas. Kalau ada pusing atau nyeri kepala, diberikan obat anti nyeri. Tapi bukan berarti obat-obatan itu yang menyembuhkan atau mematikan virus ini. Lain sifatnya dengan infeksi bakteri. Misalkan TBC. Ya, bakteri kita menciptakan umat manusia melalui ilmuwan, melalui dengan pedoman ilmu pengetahuan menciptakan antibakteri dengan yang disebut dengan antibiotik. Banyak sekali variasinya. Sebab juga sangat banyak variasi dari mikroorganisme bakteri ini. Dan sifatnya berbeda satu sama lain. Sehingga tidak ada satu obat yang dapat menyelesaikan semua masalah dalam konteks bakteri. Bakteri sifatnya lain. Nah, begitu juga dengan virus ini. Kenapa kita merespon dengan cukup serius? Karena
kita tidak tahu seberapa serius dampak yang bisa diberikan. Kalau Bapak Ibu lihat, angka kematian berbeda-beda antar negara. Berbeda-beda juga antar kelompok usia. Dan kita hari ini juga selain bersabar dalam merespon, juga bersabar dalam melihat dan memproses informasi yang datang. Sebab informasi yang diterima pada saat ini wabah pertama kali muncul di Wuhan berbeda dengan informasi yang kita hari ini dapatkan. Sebab beginilah sifat dari ilmu pengetahuan, dia dinamis. Kemarin mengatakan misalkan A tidak efektif. Tapi seminggu mendatang bisa jadi A menjadi efektif karena ada bukti baru. Maka kita perlu bersabar dalam tidak hanya dalam tadi bertahan, tapi juga dalam memproses informasi baru. Dan kita membutuhkan sumber yang terpercaya. Kalau kita ingin mencontoh bagaimana inspirasi dari hadis itu dibukukan, kita perlu mencari riwayat perawi yang siapa yang menyampaikan. Kita perlu mencari alurnya. Bagaimana informasi diciptakan? Apakah kita bisa mempercayai ini atau tidak? Kita perlu sama-sama belajar dan kemudian selalu mengingatkan. Kemudian kalau begitu berarti ini akan sembuh sendiri. Iya, betul itu seperti itu. Namun bagi orang-orang tertentu, kalau kita bicara kelompok usia tertentu yang saat ini dinyatakan bukti yang ada di berbagai negara yang dikumpulkan, memang ada risiko yang berlebih di kelompok usia lansia di atas 60 tahun, 50 tahun. Tapi apakah berarti virus ini hanya menyerang orang-orang yang berusia lanjut? Tentu tidak. Kita melihat orang-orang usia produktif pun terkena dengan virus ini. Orang-orang usia produktif, usia muda yang kita tidak pernah pikirkan bahwa mungkin dia kena tapi tidak akan berdampak serius pun akhirnya mengalami. Salah satu dokter barusan pada hari ini tanggal 26 April itu usianya masih 30 tahun terkena dan kemudian meninggal, mendahului kita semua. Banyak pemain-pemain olahragawan, atlet-atlet yang sangat sehat, sangat fit tubuhnya, juga tetap kena. Dia tidak ada yang kebal. Ya. Meskipun kita juga bisa berpandangan bahwa ada orang tua yang terkena, tapi tidak berdampak serius. Ada. Oleh sebab itu, maka kita perlu berhati-hati. Dan berhati-hatinya adalah dengan cara apa yang sudah disampaikan oleh berbagai macam institusi yang kompeten, termasuk pemerintah, juga mendorong supaya kita menjaga jarak aman. 2 meter, kemudian menggunakan masker, ketika kita bepergian keluar, kemudian kita rajin mencuci tangan dengan sabun, ataupun dengan antiseptik lainnya, dan tidak menyentuh muka, hidung, mulut, ataupun mengucek mata ketika tangan kita tidak bersih. Itu adalah saran yang dilakukan oleh seluruh dunia. Dan menjaga supaya mobilitas tidak terjadi secara beramai. Hal ini sangat sulit tentu saja sebab populasi kita banyak. Kelompok yang membutuhkan, yang sangat bergantung kepada penghasilan sehari-hari banyak. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita juga ikut berkontribusi. Bagaimana dengan cara kontribusinya? Yang pertama adalah dengan cara menjaga kalau kita tidak betul-betul ingin diperlukan untuk keluar, kita tidak keluar. Kedua, kalau ada tetangga, ada saudara yang terkena,
janganlah dijauhi. Dalam artian, ini bukan aib. Orang yang terkena sakit ini, ataupun diduga, janganlah kita mengucilkan. Tapi bantu. Dengan cara apa? Memastikan misalkan akses terhadap fasilitas kesehatan bisa dilakukan. Atau kebutuhan pangannya bisa terpenuhi. Ya. Kita bantu menghubungkan ke rumah sakit jika membutuhkan. Dan lain-lain. Gitu. Kalau ada keluarganya yang terdampak, kita bantu kasih support moral. Supaya dia tidak down. Bahwa ini mudah-mudahan dengan perawatan medis yang tepat akan membaik kondisinya. Selain itu juga bisa melakukan donasi. Donasi kepada berbagai macam inisiatif-inisiatif kemasyarakatan yang ada. Bisa berikan takjil, berikan bantuan, donasi ke kelompok-kelompok orang yang membutuhkan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, semoga Allah melipat gandakan segala bentuk kebaikan kita. Di Yogyakarta ada inisiatif yang dilakukan oleh dosen-dosen untuk memastikan supaya UMKM tetap bisa berjalan, gitu ya. Kita bisa lakukan hal itu. Kita bisa mengambil peran itu untuk bersama-sama sebagai satu umat saling bahu-membahu dan menolong. Dan yang terakhir adalah jangan putus asa ketika banyak informasi yang muncul yang baru. Hati-hati dalam men-share berita melalui media sosial. Pastikan kita melakukan verifikasi atau tabayun dalam konteks tradisi Islam. Kita verifikasi kualitas informasinya seperti apa, siapa yang mengeluarkan informasi ini, untuk bisa saling bahu-membahu. Kemudian catatan terakhir adalah, apakah ini bentuk konspirasi? Apakah ini diciptakan? Jawabannya adalah tidak. Sebab hari ini ilmuwan sudah menemukan bahwa virus ini sangat diyakini. Ya, kalau sebelumnya kita mungkin mengetahui secara simpel, tapi sangat diyakini bahwa virus ini muncul pertamanya dari kelelawar. Apakah ini diciptakan dari sekelompok orang? Kalau lihat dari hasil analisis gennya, sangat sulit untuk mengatakan ini diciptakan. Sebab virus itu bermutasi. Virus berganti. Kalau Bapak Ibu ikuti, virus yang antara virus coronavirus ini yang mengalami semua di belahan negara manapun, itu karakteristiknya berbeda antar satu negara dengan negara lain. Misalkan karakteristik virus di Australia itu ada kemiripan dengan karakteristik virus di Cina. Tapi berbeda dengan karakteristik virus di Italia atau bahkan di Islandia di Eropa. Mengapa? Sebab begitulah virus. Ya. Pada kondisi dan setting tertentu, dia sifatnya bisa berbeda. Maka itu penting sekali untuk kita berhati-hati dalam mencari informasi dan membagikannya dan meresponnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaah Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, akhirul kalam, apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari saya secara pribadi, tapi kebenaran semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri, jaga kesehatan, saling tolong-menolong, bahu-membahu kepada orang yang membutuhkan. Semoga kita semua diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi pandemi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.